Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Muhammad bin Maslamah, sang eksekutor penghina Rasulullah. Dia adalah sahabat di antara orang-orang yang saleh dan sebaik-baik manusia yang dilahirkan di muka bumi ini untuk manusia. Sebaik-baik pengikut orang yang diikuti. Maslamah adalah manusia pilihan yang telah berhasil membuka negeri dengan senjata dan membuka iman dengan hati. Dia tak kenal lelah dan mengeluh dalam berjuang untuk menegakkan agamanya, mengorbankan harta dan jiwanya serta menyerahkan kehidupannya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Tatkala orang lain bakil dengan jiwa dan hartanya, dan merasa berat untuk berpisah dengan anak, istri, serta keluarga, Maslamah justru menganggap hal itu mudah dan ringan. Dengan nawaitu menegakkan agamanya dalam menata umat supaya hidup dalam keamanan dan kenyamanan di bawah syariat Islam. Loyalitasnya tidak diragukan dalam membela Allah dan Rasul-Nya, dan ia telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dalam menyebarkan risalah Islamiyah. Mulanya dia adalah orang biasa yang tak dikenal orang. Permusuhan terhadap Nabi ia tunjukkan dalam sikapnya. Tapi ketika cahaya keimanan telah terpancar di hatinya, Maslamah menjadi pembela dan penyebar agama yang handal dan diberi tugas yang tidak ringan. Tak tanggung-tanggung ia diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh dan memenggal kepala Ka'ab bin Ashraf, seorang bangsawan Yahudi yang kerap menghina dan menghujat Nabi dengan syair yang dilantunkannya di hadapan orang banyak. Itulah Muhammad bin Maslamah dari kalangan Ansor dari suku Aus di Madinah. Tugas yang sangat berat. Ada seorang pemimpin satu kaum Yahudi ahli syair dan puisi warga kota Madinah yang tinggal di benteng yang sangat megah bernama Ka'ab al-Ashraf. Setelah mendengar kekalahan kaum musyrikin Quraisy menghadapi kaum muslimin dalam peperangan Badar, maka Ka'ab bin Ashraf berkata, "Jika berita ini benar, maka berada di bawah tanah adalah lebih baik bagi kami daripada di atasnya." Ia merasa dirinya lebih baik mati setelah kekalahan kaum kufar Quraisy. Lalu Ka'ab membuat syair-syair berisi ratapan atas kekalahan kaum musyrikin tersebut, dan di dalam syair itu pula dia menghujat dan menghina Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ka'ab pergi ke Mekah untuk menampilkan dan membacakan puisi itu di hadapan penduduk Mekah. Hal itu didengar oleh Nabi yang kemudian mengumpulkan para sahabat untuk menawarkan siapa yang siap bersedia membunuh Ka'ab. Diriwayatkan oleh Hadits Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang bersedia untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf karena dia telah menghina Allah dan Rasul-Nya?" Kemudian Muhammad bin Maslamah kaum Ansar dari suku Aus berkata, "Aku bersedia untuk melakukannya ya Rasulullah. Apakah engkau memerintahkan saya untuk membunuh dia?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Ya." Kemudian Maslamah kembali pulang ke rumah dengan membawa janji yang sungguh berat yang telah dia ucapkan untuk dapat membunuh Ka'ab bin Ashraf, dan dia pun berpikir tentang tugas itu dan mulai bersiap untuk mewujudkannya. Ternyata tugas ini tidaklah ringan karena membutuhkan siasat yang sangat jitu untuk masuk ke dalam benteng rumah Ka'ab yang dijaga sangat ketat oleh penjaganya sehingga sangat sulit untuk membunuhnya. Maslamah sangat prihatin, sampai melupakan makan dan minum kecuali hanya sekedar untuk mempertahankan hidup saja. Selama berhari-hari ia tidak makan dan minum, dan akhirnya berita ini pun sampai kepada Rasul. Lalu Rasul memanggil Maslamah dan bertanya, "Ada apa denganmu? Benarkah engkau berhenti makan dan minum?" Maslamah menjawab, "Benar ya Rasul." "Mengapa?" tanya Rasul. Ia pun menjawab, "Aku telah berjanji yang aku sendiri pertanyakan, akankah aku berhasil melaksanakan ini dan memenuhi janjiku?" Rasul bersabda, "Inama alaikumul jihad. Yang dituntut darimu adalah kesungguhan. Sisanya serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla." Kesungguhan telah membawa keberhasilan. Percakapannya dengan Rasulullah sangat memberikan arti besar bagi Maslamah. Kesungguhannya dalam melaksanakan tugas hingga melupakannya dari makan dan minum. Baginya ini adalah perkara yang serius hingga ia khawatir tidak mampu melaksanakan janjinya kepada Rasul. Tapi ketika sebuah kata indah yang menghujam sampai ke hatinya dari Murabi tercinta telah membangunkan semangatnya untuk tetap melakukan pekerjaan itu. Maslamah datang menemui Nabi SAW dengan suatu rencana yang telah dipikirkan matang. Namun ia meminta izin terlebih dahulu kepada Rasul. "Wahai Rasulullah, untuk melaksanakan rencana ini izinkanlah aku berbicara kepada engkau." Rasul bersabda, "Apa yang akan engkau lakukan?"
Kemudian Maslamah menceritakan tentang rencananya, yaitu dengan berpura-pura berbicara hal-hal yang negatif tentang Nabi kepada Ka'ab sebagai tipu muslihat dan perangkap. Akhirnya Rasul pun mengizinkannya. Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah dengan disertai beberapa kaum muslimin lainnya dari suku Aus untuk menjumpai Ka'ab bin Ashraf, dan kemudian setelah bertemu ia pun mengatakan kepada Ka'ab, "Lelaki ini, maksudnya adalah Nabi SAW, merupakan ujian bagi kita semua. Ia masalah. Ia musibah dan bangsa Arab telah memusuhi dan memerangi kita karena dia." Ka'ab menjawab, "Sudah kukatakan kepada kalian sebelumnya. Kalian akan melihat keadaan akan semakin buruk." Maslamah kemudian berkata, "Semenjak kehadiran lelaki itu keuangan kami semakin memburuk. Kami ingin pinjam uang darimu dan menitipkan jaminan." Ka'ab menjawab, "Serahkan anak-anak kalian kepadaku." Mereka berkata, "Kami akan tinggalkan anak-anak kami kepadamu untuk pinjaman yang tidak seberapa, maka itu akan menjadi aib bagi mereka seumur hidup." Ka'ab melanjutkan, "Bila demikian serahkan wanita-wanita kalian." Mereka berkata, "Bagaimana kami serahkan wanita-wanita kami kepada engkau sedangkan engkau lelaki yang paling tampan?" "Sudahlah, kami akan serahkan dan menjaminkan persenjataan kami," jawab mereka. Ka'ab pun akhirnya setuju. Pada hari berikutnya diadakan pertemuan yang kedua kalinya di malam hari karena lebih kondusif, dan mereka sepakat untuk bertemu di suatu tempat yang jauh dari keramaian dan dari para pengawal Ka'ab. Ketika itulah Maslamah memainkan rencananya sembari memberitahukan kepada muslimin yang lainnya bahwa apabila nanti ia memegang kepalanya Ka'ab, itulah pertanda saatnya kalian menyerang dia dengan pedang-pedang kalian, ujar Maslamah. Maka diajaklah Ka'ab berjalan-jalan ke tempat nostalgia waktu Maslamah masih jahiliyah dulu, yaitu satu tempat bernama Sya'ab al-Ajus yang jauh di pinggiran kota. Setelah sampai di tujuan, Maslamah berkata kepada Ka'ab, "Duhai, alangkah harumnya aroma yang muncul dari rambutmu, boleh aku mencium dari dekat?" Ka'ab berkata, "Boleh, silakan." Kemudian Maslamah memegang kepalanya Ka'ab dengan kuat. Dan berdatanglah kaum muslimin yang lainnya untuk menyerang Ka'ab dengan pedang mereka, tetapi serangan itu tidak membuatnya mati. Ka'ab pun berteriak dan menjerit memohon pertolongan. Suaranya sampai ke benteng Yahudi dan menyala lampu dengan sinar terang, tanda penghuni benteng telah bangun. Maka dengan sigap dan pedang terhunus Muhammad bin Maslamah menusuk perut Ka'ab hingga pedangnya itu menembus sampai ke tulang pinggangnya. Akhirnya Ka'ab sang penghina Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhir. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.